Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut ya. Masih di pembahasan tentang penyajian data di mata kuliah statistika. Oke, eh, jadi seperti yang kita udah pernah bahas di materi sebelumnya bahwa statistika deskriptif. Jadi statistika itu ada dua, ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Nah, sekarang kita masih bahas di yang deskriptif dulu gitu ya. Jadi di statistika deskriptif ini kita akan belajar teknik-teknik statistika untuk mempelajari yang pertama bagaimana menyajikan data, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, ini sampai nanti ukuran penyebaran ini yang akan kita bahas untuk statistik deskriptifnya gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya statistik deskriptif ini adalah tentunya untuk memberikan informasi yang efektif dan komunikatif, seperti yang kita udah bahas di materi sebelumnya ya. Nah, kita kemarin udah masuk di penyajian data yang pertama, yaitu kita sudah belajar gimana ngebuat tabel distribusi frekuensi ya. Ada yang distribusi frekuensi relatif, kumulatif, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyajian data yang kedua, yaitu dengan menggunakan grafik dan diagram. Nanti kita akan belajar grafik batang, grafik garis, lingkaran, scatter plot atau pencar, histogram dan poligon, plus yang terakhir adalah OGIF. Oke, sekarang kita lihat grafik dan diagram. Jadi grafik dan diagram ini biasanya dipakai untuk data yang berkelompok dan tidak berkelompok. Yang data yang berkelompok itu yang kemarin yang kalian udah bikinin kelas. Jadi ada kelompoknya. Jadi kelompok 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10 dan seterusnya itu data berkelompok. Kalau data yang tidak berkelompok ya yang masih data mentah 1, 3, 2, 1 ini masih data mentah. Ini yang udah berkelompok, ini yang tidak berkelompok gitu ya. Nah, untuk grafik dan diagram bisa dipakai untuk yang berkelompok maupun yang tidak berkelompok. Nah, data berkelompok ini biasanya dipakai kalau data yang ukurannya besar, jelas ya, karena ini terlalu banyak, data mentah besar, jadi akan lebih bagus kalau kita tampilkan dalam bentuk kelompok. Jadi lebih cepat kita melihat sebaran data dan ringkasan dari datanya gitu. Oke, terus diagram batang yang pertama. Jadi diagram batang ini diagram yang berdasarkan pada data yang berbentuk kategori atau non-numerik. Jadi kalau datanya bukan angka, ini maka kita bisa pakainya diagram batang. Jadi diagram batang ini biasanya dipakai untuk data yang bukan angka. Nah, gimana langkah-langkahnya? Jadi yang pertama kita buat dua sumbu datar dan tegak, gitu ya. Ya, datar dan tegak biasanya ini adalah kategori, yang tegaknya ini adalah frekuensinya. Ya. Kemudian masing-masing kategori untuk batangnya berupa 4 persegi panjang. Nah, ya ini tinggal dikasihin misalnya kita punya laki-laki dan perempuan gitu ya. Ini kan bukan angka ya datanya. Jadi kita punya data laki-lakinya itu ternyata laki-lakinya ada 20 orang. Jadi di sini 20, misalnya ini 10. Ternyata laki-lakinya 20, jadi dibuatkan dalam bentuk 4 persegi panjang. Laki-laki dan perempuan. Oke, gitu. Ini mau taruh laki di kiri atau perempuan yang di kiri nggak masalah karena ini adalah non numerik, jadi nggak ada yang lebih tinggi dari satu sama lain. Warna juga bisa merah, kuning gitu yang suka sama warna berapa orang. Ya, lebar batang antar kategori harus sama ya ini. Ya anggap sama ya karena buat manual. Selanjutnya diberi warna atau diarsir dengan corak yang sama. Nah, ini contohnya. Diagram batang untuk jenis kelamin, misalnya ini count ini adalah frekuensi gitu ya. Ini contohnya misalnya data siswa ini nomor 1, 2 sampai seterusnya, misalnya di sini ada 15 orang. Nama gitu ya. Nama, ada nama. Ini baru jenis kelamin. Oh, jenis kelaminnya ternyata setelah ditotal ini laki-lakinya laki-laki, perempuan, laki misalnya ya. Ternyata laki-lakinya ada 10. Terus habis itu perempuannya ada 5. Gitu. Jadilah diagram batang. Gitu. Kan kalau lihat kayak gini kita lebih cepat daripada kita ngelihat tabel doang. Ini lakinya mana yang banyak kan ya? Itu kan selesai ya. Nah ketika kita udah menggunakan bantuan
diagram batang kelihatan, oh ternyata cowok tuh lebih banyak jumlahnya daripada cewek untuk data ini, gitu. Lebih tinggi batangnya gitu. Oke, lanjut. Diagram lingkaran. Nah, jadi kalau cara pengumpulan data ke dalam lingkaran, di mana lingkaran disesuaikan sesuai kategori gitu. Kalau SMA ini sering banget dipakai. Yang suka main voli ternyata ada 50%, ternyata ini suka main voli. Yang suka main bola misalnya, bola itu ada segini. Nanti sisanya adalah suka main badminton misalnya. Ini arsirnya beda-beda. Ini kalau bikin manual biasanya kita pakai arsirnya beda-beda. Tapi kalau kita punya pensil warna bisa diwarnain beda-beda gitu ya. Nah, setiap kategori harus berbentuk frekuensi. Ya, ini harus ada frekuensinya dulu, baru kita bisa lihat ini ada berapa masuknya ada berapa gitu. Kemudian langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Pertama, kita harus ubah dulu datanya ke dalam bentuk persentase. Ya, jadi harus ada persentasenya dulu biar kayak tadi. Oh, ini ternyata voli 50% gitu kan, jadi kelihatannya. Jadi setengah dari lingkarannya gitu. Oke. Kemudian persentase tadi kan kita nggak bisa ya. Kalau 50 kan pas enak. Tapi kalau misalnya ternyata 30% kan itu susah. Makanya kita pakai busur derajat gitu. Jadi untuk ngebuatnya kita pas pakai satu derajat. Jadi kalau kalian kalau punya busur derajat ya busur derajat gini ya. Ini 90%, 90 derajat dan seterusnya gitu ya. Ini akan sangat bermanfaat waktu ngebuat diagram lingkaran ya. Sebaiknya punya ini supaya bisa buat diagram lingkaran. Yang tipis tuh loh, yang kecil yang kalau ujian nasional biasanya ini gratis di dalam kotaknya itu. Nah, gimana cara ngebuat persentasenya adalah N kecil per N besar kali 360. N kecil ini adalah frekuensinya dia, N besar ini adalah total, N 360 ini adalah total satu lingkaran itu kan 360 derajat. Kemudian buat lingkaran dengan jangka, oh ya bisa pakai jangka, bisa pakai. Kemudian masukkan kategori pertama, sesuaikan dengan besaran persentase dan derajat. Ini baiknya dicoba ya supaya tahu rasanya. Jadi nanti waktu ujian udah bisa bikin. Kemudian masukkan kategori lainnya. Ya selanjutnya masukkan kategori lainnya sesuai dengan jarum jam. Beri warna pembeda atau arsiran. Kemudian kasih identitas. Nah ini contohnya. Gimana caranya ngebuat ini? Jadi kan kemarin kita udah bikin tabel ini ya. Oke, kita udah bikin, kita udah bikin tabel ini. Oke, jadi ada kelasnya udah bisa bikin kelas, ada frekuensi dan ada frekuensi relatif gitu ya. Sekarang kita akan ngebuat derajatnya nih. Derajatnya gimana? Jadi N dibagi N besar kaliin 360. Mau pakai yang ini atau pakai ini juga bisa. Mending pakai ini juga enggak apa-apa. Tapi lebih enak pakai yang 100 karena pembaginya enak. Tapi kalau punya kalkulator ya bisa. Jadi di sini misalnya pakai yang frekuensi mutlak 4. Oh, sorry. Ya udah pakai yang 10 biar enak bagi karena bagi 100 ya. Gimana? Jadinya 10, ini kan 10% ya. Dibagi 100 kemudian dikali 360 derajat. Ini coret kan ya. Nah, karena pakai persen tuh jadi lebih enak kalau pakai frekuensi relatif. Jadi sisanya 36 derajat. Jadi yang pertama kalian buat dulu 36 derajat pakai busur derajat. Jadi di sini cari 36 derajat. Ini adalah kasih tanda, boleh pakai arsiran atau ditarik garis gini juga enggak apa-apa. 61 sampai 65. Kemudian yang kedua 22,5. 22,5 dibagi 100 kali 360 derajat sama dengan berapa? Nah, ini tinggal dimasukin pakai busur, tapi kalau tadi busurnya mulai dari sini nolnya, nanti mulai dari sini nolnya. Jadi di sini berapa derajat? Kemudian nanti mulai dari sini nolnya, di sini berapa derajat? Mulai dari sini nolnya, di sini berapa derajat, dan seterusnya. Gitu kalau manual. Tapi ini kita pakai software. Kalau yang ini saya pakai namanya software SPSS.
Tapi kan kalau software itu kita bisa klik-klik. Nah, sementara kita harus tahu dulu bagaimana. Nah, jadi software SPSS ini emang tinggal software ya, apapun salah satunya SPSS. Bisa dipakai untuk klik-klik. Kita tinggal input datanya, kita klik keluar. Cuman kan kita harus tahu bagaimana dasarnya sehingga kita bisa bikin ini. Jadi belajar manual, namanya juga kelas teori gitu ya. Nanti kalau sempat di ending-ending nanti saya kasih lihat cara ngeklik-klik kalau mau buat ini gitu ya. Oke. Nah, jadi apa? Jadi kalau mau buat ini setidaknya kalian punya jangka atau punya busur derajat itu ya. Jadi bisa ngebuatnya dari ini mulai dari 0 untuk dapat yang ini. Nanti ini mulai dari 0 derajat untuk dapat yang ini dan seterusnya. Tapi harus dihitung dulu ini sampai akhir. Nanti kalau ini di total derajatnya harus 360 derajat. Ya. Jadi 10 dibagi 100 kali 36 derajat. Terus 22 dibagi 100 kali 300 dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian histogram dan poligon frekuensi. Ini lebih mudah. Prosedurnya adalah kita bikin dulu dua sumbu datar dan sumbu ini aja ya, sumbu datar dan sumbu tegak. Datar itu berisi batas kelas atau titik tengah. Jadi di sini kelas. Atau kita bisa tulis nilai atau apa angkanya. Nah, ini frekuensi. Ya. Berisi batas kelas maupun titik tengah. Jadi kita pakai batas maupun titik tengah. Makanya kita butuh kemarin masih ingat batas kelas yang kemarin kita kan bikin misalnya kelas 1 sampai 5. Ujung ini kan ini ujung bawah, ini ujung atas. Karena bilangan bulat, jadi koreksinya berapa? 0,5 ya. Kalau dia komanya masih ingat kalau dia datanya 1,5 sampai 5,5 ini kan bukan bulat ya. Satu angka di belakang koma. Berarti koreksinya berapa? Koreksinya 0,05 nambah dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita berarti harus buat batas kelas. Nah, batas kelas itu berarti yang kiri dikurangin 0,5, yang kanan ditambah 0,5. Ini jadinya 0,5 sampai 5,5. Gitu. Nah, ini yang akan dibawa ke dalam bentuk histogram. Jadi di sini 0,5, 5,5. Nanti kelas kedua kan berarti 5,5 sampai 10,5. Berarti di sini 10,5 gitu. Nanti ini tinggal dihubungkan. Ini. Jadi dia kalau histogram itu nempel, nggak akan kepisah kayak diagram batang. Kalau batang tadi kan laki sama perempuan, atau mau tulis perempuan sama laki, boleh kiri kanan karena dia kepisah, karena datanya bukan angka. Tapi kalau angka harus urut, nggak boleh dipindah-pindah. 0,5 pasti di kirinya 5,5 gitu kan ya. Nah, jadi di sini kita buat. Kenapa harus ada batas? Kalau pakai 1 sampai 5, kalau kita 1 sampai 5 terus nanti 6 sampai 10, nanti dia 1 sampai 5 segini, 6 sampai 10 segini. Jadi pisah dia. Padahal histogram tuh harus nempel, makanya pakai batasnya. Yang ujung bawah dikurang 0,5, ujung kanan ditambah 0,5. Jadi histogram. Itu dia nempel kelas 1 sama kelas 2 gitu ya. Kemudian sumbu tegaknya berisi frekuensi udah ya. Nah, ini yang contohnya. 61 sampai 65. Ini kan ujung bawahnya dikurangi 0,5 jadilah dia batas bawah 60,5. Ini ditambah 0,5, ujung atas tambah 0,5 jadilah batas atas 65,5. Ya, gitu. Jadi ini ujung bawah kelas kedua pasti sama kayak ujung batas bawah kelas kedua pasti sama kayak batas atas kelas 1. Ini pasti sama dengan ini dan seterusnya sehingga nanti histogramnya tuh nempel. Kemudian kita perlu menentukan juga titik tengah. Titik tengah ini caranya adalah ujung tambah ujung dibagi 2. 61 tambah 65 dibagi 2. Kalau susah hilangin aja 6-nya. Jadi 1 tambah 5, 6 dibagi 2, 3. Berarti tengah-tengahnya 63. Terus yang ini 6 tambah 10, 16 dibagi 2, 8. Jadi 68. Habis itu sisanya tinggal ngikut 38, 38, 38 gitu aja. Titik tengah. Nah,
Ini dan ini untuk membuat histogram. Ini untuk membuat poligon. Gitu. Ya. Nah, jadilah. Nah, ini keliru nih. Sorry. Ini harusnya nempel ya. Sorry. Sebenarnya harusnya nempel supaya nggak sama kayak diagram batang. Cuman kalau kalian lihat penjelasan di sini dikasih, maaf. Mana dia? Di mana sih? Sebentar. Ya, sebenarnya bisa ini ya, tadi ya, boleh pakai batas kelas ataupun titik tengah. Nah, ini kalau nanti kalian buat, ini nempelin juga nggak apa-apa. Tapi kalau di kasus ini dia pakai titik tengah nih, karena biar gampang poligon. Padahal sebenarnya tuh gini aja. Jadi kan tadi 60,5 sampai 65,5. Terus kelas kedua, kelas pertama, kelas kedua 65,5 sampai 65,5 sampai berapa? Berapa tadi? 65,5 sampai 70,5. 70,5 sampai 75,5. Ini untuk kelas. Jadi ketemu dia. Jadi yang ini frekuensinya 4. Yang ini frekuensinya 9. Harusnya sama ya besar kotaknya, harusnya sama. Kemudian ini frekuensinya 11 gitu. Dan harus nempel, nggak ada pemisah gitu. Nah, tadi titik tengah kan ya, titik tengah yang pertama 63, titik tengah yang kedua 68, 73. Nah, ini tarik ke atas jadi titik, tarik ke atas jadi titik, tarik ke atas jadi titik. Kotak-kotaknya ini adalah histogram, tapi garis penghubung titik tengah ini namanya poligon. Jadi ini poligonnya. Ini poligon, yang ini histogram. Ya. Ini keliru nih, harusnya nempel, sorry. Nah, terus lanjut. Yang terakhir kita ada punya OGIF. OGIF itu adalah grafiknya dari tabel distribusi. Ingat kemarin udah ngebuat tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari dan yang kurang dari kan ya. Nah, itu kalau digambarin dalam bentuk grafik jadilah dia OGIF. Nah, ini. Masih ingat kemarin? Misalnya ini yang kurang dari ya. Tabel kan kemarin yang kurang dari 60, ini 0. Kurang dari 66, ini 4, dan seterusnya. Nanti ini tinggal ditarik, ini 60-nya karena 0 nggak muncul. 66 ini kan 4, dapat titik gitu ya. Terus kurang dari apa lagi? Kurang dari 71. Kurang dari 71. Ini 14. Ini frekuensi ya. Frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, ini udah kita belajar di video sebelumnya. Nanti kalian buka lagi catatan sebelumnya. 14. Kalau 71 ini 14. 76 ini berapa? 25 kayaknya ya, sekitar itu. Ini tarik, ini 14. Ini tarik, nggak tahu ya, nanti dicek aja angkanya yang di tabel sebelumnya. Habis itu kalau udah dibuatin titik-titiknya itu dihubungin pakai garis. Garis, garis, ini garis, ini garis, ini garis. Nah, jadilah dia OGIF kurang dari gitu. Ya. Kalau lebih dari gimana? Kalau OGIF kurang dari kan dia naik ke atas. Kalau OGIF lebih dari dia pasti turun ke bawah plotnya. Kemarin OGIF yang lebih dari 66, maka berapa? Yang lebih dari 71 berapa? Lebih dari 76 berapa? Dan seterusnya. Lebih dari 96 adalah 0 gitu ya. Habis itu tinggal dihubungin pakai garis, jadilah OGIF lebih dari gitu. Nah, ini ada latihan, baiknya latihan ini kan kemarin udah bikinin kelasnya ya. Nah, sekarang latihan ini dicoba dibikinin lah apa namanya, diagram-diagramnya supaya latihan. Ya. Ini kan ada bikin tabelnya, udah bikin tabel, kemudian bikin histogram poligon, diagram batang, OGIF, dan diagram lingkaran. Oke, ada latihan satu juga. Ini bisa dicoba, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di grup.
Oke, nanti kalau udah oke kita soalnya mau pindah ke materi selanjutnya. Oke, semangat. Assalamualaikum.